Selamat pagi teman-teman. Setelah kemarin kita mengulas tentang bagaimana melihat pembelian yang mengakibatkan harga menjadi turun, sekarang kebalikannya bagaimana kita mencari pembelian yang terjadi lalu harganya bergerak naik. Di sini kita masih menggunakan running trade untuk screening sahamnya ya teman-teman. Jadi sebagai seorang scalper harian ya, saya setiap hari itu menggunakan running trade. Nah, caranya kita selalu melihat pembelian yang beruntun seperti MPPA ini ya. Jadi begitu biasanya begitu ada terjadi pembelian yang beruntun ya seperti MPPA dan MLPL ini, dia itu kalau satu naik kedua-duanya biasanya naik. Nah, biasanya kita langsung masukkan teman-teman. Kita lihat dulu MLPL itu pembeliannya di 232 ya, 232. Teman-teman bisa perhatikan di sini 232 itu adalah posisi over teman-teman ya, posisi di sebelah kanan. Itu artinya beberapa trader atau market maker membeli di harga over ya, dia HK di harga over. Nah, seketika overnya berpindah ke kiri, teman-teman bisa lihat itu artinya sudah naik satu tick dari harga pembelian kita tadi ya, walaupun di posisinya masih di posisi yang sama ya, tapi pergerakan 2 2 3 4 itu udah langsung udah gampang tercapai. Minimal ya teman-teman, minimal di 232 itu kita bisa menjual BEP ya, atau pulang modal, break even point, meskipun kita kena biaya fee, daripada kita menjualnya di bawah harga beli kita, atau 2 tik atau 1 tik di bawah harga beli kita ya, itu akan membuat kita rugi lebih dalam lagi. Jadi perhatikan teman-teman, waktu ada pembelian yang beruntun di running trade, jangan langsung masuk dulu teman-teman. Perhatikan dulu di mana posisi pembelian itu terjadi. Apakah pembelian itu terjadi di sebelah kanan apa di sebelah kiri, di posisi bid ya. Kalau di posisi bid biasanya dia akan bergerak turun. Kalau di posisi kanan sebaliknya kemungkinan besar dia akan bergerak naik. Nah, jadi saya tidak mau memastikan di sini ya apakah benar-benar pasti dia akan turun atau benar-benar pasti dia akan naik. Tidak, saya tidak mau memastikan itu. Tapi besar kemungkinan dan sering kejadiannya seperti itu ya. Jika pembelian itu terjadi di posisi bid ya, di posisi lelang itu, dia akan terus turun teman-teman. Jadi kita harus jeli. Mari kita lihat lagi contoh berikut ini biar makin jelas ya. Ini adalah buka ya. Buka terjadi pembelian beruntun di 278 teman-teman. Perhatikan itu. Di 278 apakah di posisi over? Nah, itu di posisi over teman-teman, bisa lihat. Perhatikan angka-angka itu semakin lama dia apakah makin berkurang atau bertambah ya. Di 278 itu. Jadi kita HK di 278 kalau ada yang banyak pula AK di situ. Begitu teman-teman. Jangan kita HK di 278 sementara pembeliannya di 276. Ya. Jadi teman-teman yang baru pasti ini tidak terlalu diperhatikan ya, mungkin nggak terlalu ngeh ketika terjadi pembelian yang beruntun langsung masuk saja. Nah, itu yang harus kita antisipasi di sini teman-teman. Kita perhatikan 278-nya apakah dia begitu dia berpindah ke kiri ke bid. Nah, langsung ke isi di posisi bid di 278-nya teman-teman ya. Ketika tadi dia masih di sebelah kanan, sekarang sudah di sebelah kiri, kita sudah bisa menjual kalau seandainya harga itu tidak bergerak naik, tidak kemana-mana, minimal ya seperti yang saya bilang tadi, minimal kita masih bisa jual di harga yang sama, hanya kena fee trading saja, kita tidak kena kerugian dengan penurunan harga ya. Itu gunanya kita memilih memperhatikan transaksi ya. Jadi kita harus sering teman-teman, setiap hari. Kalaupun teman-teman tidak sempat trading, teman-teman bisa memperhatikan pergerakan ini.
pergerakan bid overnya ya, walaupun kita tidak trading. Jadi teman-teman selalu berlatih dan semoga kita bisa profit konsisten. Oke.